Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflafa Rezi Sudrajat dari kelas 10 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari penelitian. Jenis-jenis penelitian ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Yang kedua itu berdasarkan metodenya. Lalu berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang keempat berdasarkan taraf pemberian informasi. Terus yang kelima itu berdasarkan tempat pelaksanaannya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan penelitian berdasarkan tujuannya. Kalau berdasarkan tujuannya ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama penelitian dasar atau bisa dibilang penelitian murni. Penelitian murni ini bertujuan menciptakan, mengembangkan, dan memverifikasi teori. Penelitian ini biasanya diterapkan pada ilmu-ilmu non-terapan atau ilmu murni seperti biologi dan astronomi. Hasil penelitian murni pada umumnya berbentuk penjelasan bersifat teoritis dan menggunakan standar ilmiah yang tinggi. Yang kedua itu penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan berupaya memecahkan masalah sehari-hari melalui penerapan nyata. Jenis penelitian terapan yang biasa dilakukan antara lain penelitian evaluasi atau evaluation research, lalu penelitian pengembangan atau research and development, dan penelitian tindakan atau action and research. Yang kedua itu jenis berdasarkan metodenya. Berdasarkan metodenya ini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama historis. Historis ini adalah kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Tujuan historis ini adalah untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, dan perkembangan dari kejadian yang telah lalu, yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Lalu yang kedua, penelitian survei. Penelitian survei ini adalah penelitian yang dilakukan dengan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Lalu yang keempat atau yang terakhir, penelitian observasi. Penelitian observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena penelitian dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat. Selanjutnya ada berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada unsur objektivitas data yang diukur secara numerik. Ciri-ciri jenis penelitian kuantitatif yaitu fakta dibentuk secara objektif, mementingkan pandangan dari objek penelitian, melakukan generalisasi, menerapkan prinsip sebab akibat, dan bersifat deduktif. Metode penelitian kuantitatif ini ada penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian perbandingan kausal atau ex post facto, dan terakhir penelitian korelasional. Lalu yang kedua penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih mendalam atau holistis dan menyeluruh atau komprehensif. Penelitian kualitatif mementingkan pandangan etik atau kemampuan pemaknaan dan pemanfaatan panca indera peneliti dan bersifat kontekstual. Jenis penelitian ini ada fenomenologi yang mengkaji pengalaman yang terjadi dan dialami oleh seorang individu atau kelompok atas suatu fenomena khas. Lalu yang kedua, deskriptif, berupaya memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu gejala sosial yang unik namun tidak hanya terjadi di satu tempat atau daerah. Lalu yang ketiga, studi kasus, berupaya menganalisis fenomena atau kejadian di tengah masyarakat yang terjadi di satu daerah atau lokasi. Lalu penelitian historis. Penelitian historis ini menjelaskan kembali penelitian yang terjadi pada masa lampau. Penelitian ini merekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan fakta sejarah. Lalu yang kelima, penelitian etnografi, mengkaji kehidupan dan kegiatan sekelompok orang di suatu wilayah tertentu. Lalu yang selanjutnya, penelitian teori dasar atau grounded theory.
berupaya menyusun suatu teori berdasarkan data yang dan merupakan fakta dari gejala sosial yang telah dikumpulkan di lapangan. Lalu penelitian studi dokumen bertujuan menganalisis atau menginterpretasi naskah seperti buku, film, catatan ilmiah, dan catatan harian. Penelitian ini hendaknya memastikan keaslian dokumen demi hasil yang dapat dipercaya. Berdasarkan taraf pemberian informasi. Jenis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini menghasilkan penelitian yang tarafnya memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu gejala yang diteliti. Tujuannya adalah mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini hanya merupakan penyingkapan fakta. Dan penelitian ini, peneliti hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, objek, atau peristiwa tanpa menarik kesimpulan umum. Lalu yang kedua, penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi ini menghasilkan penelitian yang lebih lengkap dibandingkan penelitian deskriptif tadi. Penelitian jenis ini tidak hanya menjawab pertanyaan apa atau suatu persoalan, tetapi juga menggambarkan mengapa persoalan dapat muncul. Penelitian jenis ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan baik berupa asosiatif atau kausalitas. Kesimpulan asosiatif ini menjelaskan hubungan dua variabel atau lebih, tetapi tidak membuktikan variabel mana yang menjadi penyebab dan mana yang jadi akibat. Sedangkan kausalitas adalah memberikan penjelasan secara konkret tentang variabel mana yang penyebab dan mana yang akibat. Lalu yang ketiga, penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi ini menghasilkan penelitian yang sangat dalam, menyangkut apa, mengapa, bagaimana dari suatu fenomena sosial. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan sebuah fenomena sosial, tetapi juga menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi dan bagaimana fenomena tersebut diterima di masyarakat. Yang terakhir ini ada jenis penelitian berdasarkan tempat penelitiannya. Jenis penelitian ini terbagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama itu field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Jenis ini sering digunakan pada penelitian yang ingin mengkaji gejala sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi atau pengamatan, survei, wawancara, dan forum diskusi. 2. Library research, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Jenis penelitian ini digunakan jika ingin melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen penting. Lalu yang ketiga ini laboratory research, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium umum atau tempat yang diubah menjadi laboratorium. Dalam konteks ilmu sosial, laboratory research ini dilakukan apabila ingin menguji untuk melihat gejala sosial yang ditimbulkan. Adapun laboratorium penelitiannya dapat berupa masyarakat, kelompok dalam suatu kelas, grup, satu RT, atau satu desa. Mungkin itu saja penjelasan dari jenis-jenis penelitian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.